Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tentang dosa-dosa besar. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dosa besar yang ketiga, yaitu tentang as-sihir. Ya, sihir adalah salah satu bentuk kesyirikan, ya. Bahkan dia termasuk kesyirikan yang sangat berbahaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya secara khusus setelah menyebutkan sihir dalam sabdanya, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang binasakan. Nabi mengatakan asyirku billah, syirik kepada Allah. Kemudian kata Nabi as-sihr, sihir. Ya, kita tahu namanya dzikrul khas ba'dal am, penyebutan yang khusus setelah penyebutan umum menunjukkan spesialnya atau perlu perhatiannya yang khusus tersebut. Seperti kita berkata, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh bagian daripada iman. Ya, dan iman itu banyak, ada amal soleh, ada kata-kata yang baik, ada niat yang baik. Tetapi tatkala disebutkan secara khusus, ya, menunjukkan hal tersebut memiliki perhatian yang lebih daripada yang lainnya, sehingga dikatakan innal ladzina amanu wa amilus solihat, sungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Artinya kita harus perhatian terhadap amal soleh meskipun dia sudah disebutkan sebelumnya dalam keumuman termasuk iman. Sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Nabi sebutkan pertama asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sebutkan as-sihr, sihir. Padahal sihir termasuk daripada kesyirikan. Berarti sihir ini adalah syirik yang spesial, yang berbahaya, ya. Adapun hukumnya, ya, maka orang yang melakukan sihir maka dia terjerumus dalam kekufuran, ya. Taib, kita akan bahas sihir, ya, itu secara bahasa Arab artinya adalah ma la tufa sababuhu au khafiya, yaitu yaitu yang sesuatu yang sebabnya samar, apa lembut, tidak begitu jelas, ya. Tiba-tiba terjadi apa yang terjadi. Adapun hukum sihir, maka Al-Imam Syafi'i rahimahullah membagi sihir menjadi 2, ya, hukumnya. Jadi yang pertama adalah jika sihir tersebut dengan bantuan syaitan. Jika tanpa bantuan syaitan, yaitu misalnya hanya sekedar dengan obat-obatan, maka menurut Imam Syafi'i ini bukan kekufuran, ya. Ini bukan kekufuran. Adapun ini jelas, ini artinya kekufuran karena bekerja sama dengan syaitan. Kalau kita perhatikan Imam Syafi'i tatkala membagi sihir, dia bagi 2. Kalau tanpa bantuan syaitan seperti dengan obat-obatan, dengan bakhur atau dengan uap-uap tertentu, maka sebenarnya ini adalah, ya, sihir secara bahasa, bukan secara istilah, ya, atau terminologi.
Karena benar sihir semua yang sebabnya samar, sebabnya samar tiba-tiba terjadi ya. Mungkin ada orang ingin memberi kemudaratan kepada orang lain dengan gas tertentu, dengan uap-uap tertentu, tiba-tiba orang tersebut pingsan atau mati. Secara bahasa dia sihir, tetapi secara istilah dia bukan sihir. Karena namanya sihir harus dengan bantuan apa? Syaitan ya. Kalau ini tentu ini bukan kekufuran, tetapi ini adalah dosa karena menyakiti orang lain. Di antara contoh sihir secara bahasa, hal ini seperti sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal bayani la sihra." Nabi pernah bersabda, sesungguhnya di antara penjelasan ada sihir. Ya, ini apa namanya? Orang berbicara dengan membuat terpukau ya, orator, dia berorasi, maka dikatakan dia telah menyihir. Itu secara bahasa atau secara istilah? Secara bahasa ya. Dia enggak pakai dukun ya, dia enggak pakai jin, tetapi karena dia menata pembicaraannya dengan teratur, dengan orasi yang terbaik, orang-orang seakan-akan apa? Tersihir. Maka itu contoh sihir secara bahasa. Yang kita fokuskan bukan ini ya, tapi yang kita fokuskan adalah sihir dengan istilah ya. Inilah ya. Inilah sihir secara istilah. Secara istilah. Termasuk di antaranya sihir secara bahasa ini. Di antaranya juga misalnya apa? Sebagaimana tukang sulap ya, yang menggunakan kecepatan tangan atau teknologi ya. Ya, kalau teknologi canggih, kalau dia mungkin keluar burung di sini ya, keluar kodok dari sini misalnya, dia tidak pakai setan, maka itu sihir secara apa? Bahasa, sihir secara bahasa. Hanya sekedar trik, kalau bahasa kita apa? Trik ya, dalam kurung trik-trik. Nah, kalau David Copperfield masuk yang mana? Secara bahasa atau secara istilah? Hah? Ada khilaf ya. Antum cek aja, kalau dia ternyata pakai setan, maka dia sudah kafir sebelum kafir. Dia sebelum jadi tukang sihir sudah apa? Kafir. Apalagi jadi tukang sihir. Tapi kalau secara bahasa berarti ya itu bukan sihir. Nah, ini yang mau kita bahas. Oh, apa namanya? Ini yang disebut dengan sihir secara istilah. Nah, hakikat sihir ya. Bicara tentang hakikat sihir, apakah sihir ada hakikatnya? Maka ada dua pendapat. Pertama pendapat Ahlus Sunnah, sihir itu hakiki. Hakiki. Pendapat Mu'tazilah, sihir tidak ada hakikatnya. Dan seperti perkataan Qadhi Abdul Jabbar ya. Seperti perkataan Abdul, dan ini diikuti oleh Ibnu Hazm, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian Al-Jassas, dan lain-lainnya. Dan ini pendapat yang batil ya. Menurut mereka ini pendapat yang batil. Menurut mereka ya, sihir itu ya, itu hanyalah khayalan atau trik. Seperti perkataan Ibnu Hazm rahimahullah, beliau salah dalam hal ini, mengikuti pendapat apa? Mu'tazilah ya.
Kalaupun timbul penyakit itu bukan karena benar-benar sihir, tetapi orang karena dibuat khayal sehingga khayalan tersebut mempengaruhi otaknya sehingga akhirnya dia banyak mikir, stres, akhirnya apa? Sakit. Kalau kita enggak, kita menurut Ahlussunnah wal Jamaah sihir benar-benar apa? Benar-benar sihir. Orang bisa sakit, orang bisa dibunuh, jin masuk dalam tubuh seorang, yang tahu-tahu ada jarum dalam tubuhnya, ya. Dan ini semua hakikat, bukan sekedar hayalan, bukan sekedar hayalan. Yang benar pendapat Ahlussunnah, sihir itu hakiki, ya. Adapun dalilnya, ini yang benar. Dalilnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang satu, firman Allah tentang kisah Nabi Musa. Tentang Musa disihir. Musa alaihissalam disihir. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim. Fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh para tukang sihir tersebut dikhayalkan kepada Musa alaihissalam bergerak-gerak. Kata Allah, min sihrihim, karena dengan sebab sihir mereka. Allah mengatakan waja'u bisihrin azim. Mereka datang dengan sihir yang besar, ya. Bahkan yang terhayal terpedaya bukan cuma Nabi Musa, bahkan penonton semuanya. Bukankah waktu duel antara Nabi Musa dengan para penyihir itu di hadapan rakyat, ya. Mau'idukum yaumuz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. Ya, sungguhnya tempat untuk berduel adalah di waktu hari raya, ya, orang-orang sedang berkumpul di waktu duha. Maka tatkala para penyihir Firaun pertama kali melemparkan tali dan tongkat-tongkat, maka benar-benar bergerak membuat Musa takut. Makanya kata Allah, fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Maka Nabi Musa pun takut. Nabi Musa pun takut. Kenapa? Karena matanya sudah tersihir. Ini bukan khayalan, bukan trik, ya. Kalau trik maka lain halnya, ya. Ini benar-benar sihir tersebut namanya sihrut takhyil, mempengaruhi mata orang sehingga benar-benar dia melihat hakikat yang lain. Dan itu berarti sihir punya pengaruh. Sihir punya apa? Pengaruh. Ini jadi Nabi Musa pernah disihir. Contoh juga Nabi SAW pernah disihir. Hadis, ya, Nabi SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin Al-A'sam al-Yahudi. Dia menyihir Nabi SAW, Sahih Bukhari. Sampai Nabi dihayalkan dia telah mendatangi istrinya padahal tidak. Ya, sihir tersebut semacam penyakit yang menimpa Nabi, tidak mengganggu wahyu yang turun kepada Nabi SAW, tidak menjadikan Nabi berbicara tanpa yang benar, tapi dihayalkan kepada Nabi seakan-akan Nabi mendatangi apa? Istrinya, menggauli istrinya, ternyata tidak. Sampai akhirnya datang malaikat membaca ruqyah kepada Nabi sehingga kemudian sihir tersebut lepas dari Nabi SAW. Sampai ditunjukkan di mana ada buhulnya di sumur seseorang, kemudian diambil, dibuang buhulnya. Berarti benar-benar ada apa? Ada sihir, ya. Dan kenyataan, tahu banyak orang disihir kemudian mati, ya. Banyak orang disihir. Banyak. Coba, saya punya kawan, dia nikah sama seorang perempuan, setiap mau digauli enggak bisa. Kayak ada gembok yang menguncinya. Ini bukan hayalan, ini benar-benar enggak bisa. Ya, kenapa? Dengan sihir. Semua dengan sihir, ya. Di Indonesia lah ma'ruf bahwasanya kenyataan menunjukkan sihir itu ada, ya. Sihir itu ada, bukan hanya sekedar hayalan. Jadi yang benar hakikat sihir itu ada. Baik, sekarang bagaimana hukum tukang sihir? Hukum tukang sihir, jika
diketahui menggunakan syaitan, maka dibunuh. Ini sebagaimana pendapat para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ada sekitar 6 sahabat atau berapa sahabat yang berfatwa bahwasanya orang penyihir dibunuh, dibunuh ya. Fatwanya Umar bin Khattab, fatwanya Hafsah, fatwanya Jundub bin Abdullah ya. Ada sekitar 6 atau berapa sahabat yang berfatwa penyihir dibunuh. Adapun hadis haddus sahir darbatun bisayf, hukuman had bagi penyihir dipenggal dengan pedang, yang benar itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi perkataan Jundub. Jadi fatwa sahabat mengatakan penyihir harus dibunuh. Dan ini yang benar karena penyihir membuat gelisah orang ya, membuat gelisah orang. Kalau di satu kampung aja ada tukang sihir, orang jadi gelisah. Kalau macam-macam tahu-tahu disantet ya. Macam-macam tahu-tahu dikirim baskom masuk dalam perutnya, bayangkan. Dikirim baskom, dikirim jarum, kan mengerikan. Orang duduk sakit, harus begini terus. Kalau sedikit kayak ada jarum yang nusuk, subhanallah. Mengerikan ya. Membuat seorang terpisah dari suaminya. Membuat seorang ribut dengan keluarganya. Bertengkar gara-gara dia tidak bisa berkelahi, akhirnya lapor dukun. Dukun akhirnya nyantet, jadi sakit, akhirnya meninggal dunia. Banyak, seorang tidak bisa menggauli istrinya. Seorang dibuat benci kepada suaminya. Banyak permasalahan dibuat oleh tukang sihir ya. Kirim-kiriman tenung dan macam-macamnya. Maka memang yang lebih tepat untuk apa? Dibunuh. Ya, dan tidak diterima taubatnya, ya. Dibunuh dan tidak diterima taubatnya. Yang kedua, jika tidak diketahui apakah penyihir tersebut meminta bantuan syaitan atau tidak, maka hukumnya kembali kepada pemerintah, kembali kepada penguasa. Apa yang dilihat oleh penguasa, dibunuh atau tidak, terserah penguasa. Sesuai pandangan maslahat. Tapi ini kira-kira mukadimah yang disampaikan yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah sihir ya. Ya, sihir sangat berbahaya dan di tanah air kita memang banyak apa? Sihir. Bahkan ada mungkin perguruan sihir ya. Orang belajar sihir di kampung-kampung sihir, sebagian pembantu-pembantu melakukan sihir kepada majikannya. Dan ini perkara yang masyhur di tanah air kita ya. Oleh karenanya alhamdulillah dengan adanya dakwah maka ini semua menjadi berkurang ya. Tapi memang yang jadi masalah sebagian penyihir di tanah air kita memang dihormati ya. Dihormati, harusnya dibunuh ya, bukan dihormati ya. Harusnya dibunuh. Taib, kita bacakan perkataan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Imam Zahabi ini adalah salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i, tapi dia berguru kepada Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, sehingga dia salah seorang ulama yang di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ada beberapa ulama Syafi'iyah yang mendapat faedah dari Ibn Taimiyah, contohnya Az-Zahabi, contohnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala ya. Mereka adalah ulama Syafi'iyah tapi akidah mereka masya-Allah ya di atas akidah salaf. Taib. Kata Al-Imam Az-Zahabi, li'anna as-sahira la budda an yakfur. Sihir itu dosa besar. Kenapa? Karena penyihir dia pasti kufur terlebih dahulu untuk bisa praktek sihir. Tidak mungkin dia bisa praktek sihir kalau belum kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akan tetapi setan-setan yang kafir dan mereka mengajarkan kepada manusia
sihir. Setan-setan kafir kemudian mereka mengajarkan manusia sihir. Wa ma li syaitanil mal'un gharadun fi ta'limihil insan as-sihra illa li yusyrika bihi. Dan tentu tidak ada tujuan setan mengajarkan sihir kepada manusia kecuali agar mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya setan mengajarkan sihir kepada manusia? Tidak ada tujuan lain kecuali agar mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surat Al-Baqarah 102 lengkapnya Allah berfirman wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila al-malakaini babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah fayata'allamuna minhuma ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dalam surat bisa dibuka ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 102 Allah berfirman, sungguhnya orang-orang Yahudi yang mereka mempelajari sihir dan mengaku-ngaku mereka belajar sihir sebagai warisan dari Nabi Sulaiman, mereka mengatakan ini ilmu putih ya. Ilmu sihir tersebut ilmu putih dan ajaran sisa peninggalan Nabi Sulaiman, maka dibantah oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, para penyihir dari kalangan Yahudi itu bukan mengikuti Nabi Sulaiman, tetapi mengikuti ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, tetapi mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan di kerajaan Sulaiman ya. Sulaiman setelah meninggal dunia, maka setan-setan meletakkan mungkin tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan ya, ajian-ajian ya, mantra-mantra ya, sehingga orang-orang menyangka itu dari Nabi Sulaiman ya. Padahal Nabi Sulaiman tidak pernah belajar sihir. Dan Nabi Sulaiman menguasai jin tanpa pakai ilmu sihir. Allah yang membuat Nabi Sulaiman menguasai para jin tanpa ada mantra-mantra, tanpa ada ajian-ajian ya, tanpa ada ya azimat-azimat. Tetapi begitulah Allah beri kekuasaan kepada Nabi Sulaiman untuk menguasai jin, bahkan menguasai hewan-hewan tanpa menggunakan sihir apapun. Nah, ketika beliau alaihissalam meninggal, maka ada ditemukan tulisan-tulisan mungkin di kerajaan beliau. Orang-orang menyangka itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Sulaiman jago sihir dulu. Maka Allah bantah. Ya. Sungguhnya yang mereka ikuti para penyihir tersebut adalah matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, yang dibacakan syaitan di kerajaan Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak pernah kafir. Ya. Artinya Sulaiman tidak pernah jago sihir. Ini menunjukkan sihir itu apa? Kufur. Makanya kata Allah, ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafir. Tapi syaitan-syaitanlah yang kafir. Mereka yang syaitan-syaitan yang jago sihir inilah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra, dan mereka mengajarkan kepada manusia ilmu sihir. Jadi memang ada yang ngajarin, itu setan ya. Ya, wa ma unzila al-malakaini babila taharu bibali haruta bibabila haruta wa marut. Dan sebutkan bahwasanya Allah pernah menurunkan dua malaikat yaitu bernama ya, Harut dan Marut, yang diturunkan sebagai fitnah, ujian bagi manusia ya. Kata Allah, "Ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur." Mereka berdua tidak mengajarkan ilmu sihir kepada manusia kecuali mereka berdua berkata, janganlah kalian kufur. Menunjukkan belajar ilmu sihir adalah apa? Kufur. Fayata'allamuna minhuma ya ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dengan ilmu sihir maka suami istri bisa dipisahkan. Ya, bayangkan suami istri yang hubungannya begitu kuat bisa dipisahkan dengan sihir ya. Intinya ini ayat ini tegas menunjukkan bahwasanya sihir, orang yang bisa sihir tidak mungkin dia bisa sihir kecuali dia kafir, kecuali dia punya hubungan dengan syaitan. Kemudian juga menunjukkan belajar ilmu sihir ya juga merupakan kekufuran. Belajar ilmu sihir. Seorang belajar ilmu sihir dengan niat untuk bisa sihir, berhasil atau tidak berhasil, maka dia kufur. Saya ulangi, seorang belajar sihir ya dengan niat untuk bisa melakukan sihir, mempraktekkan sihir. Apakah dia berhasil jadi penyihir atau tidak, menjadi penyihir profesional atau penyihir internasional atau penyihir interlokal ya, atau penyihir lokal ya, ternyata sihir kecil-kecilan, dia sudah kafir. Dan banyak peninggalan-peninggalan, sebenarnya Ibnu Taimiyah menyebutkan ya, bahwasanya banyak peninggalan-peninggalan orang-orang non muslim yang mengajarkan tentang ilmu sihir. Seperti
ilmu sihir dari India. Kemudian ilmu sihir dari Yunani, ya. Kemudian ilmu sihir dari Al-Qib, dari sukunya Fir'aun, ya. Kemudian dari Babil, dari peninggalan Babilonia, dari yang ada di Irak dahulu. Ya, ini tertulis dalam buku-buku, tertulis dalam catatan-catatan manuskrip, kemudian ditemukan orang, kemudian mereka belajar untuk bisa melakukan ilmu sihir, ya. Dan banyak di antara mereka yang akhirnya melakukan peribadatan-peribadatan praktek syirik seperti menyembah bintang-bintang, ya, atau menyembelih hewan-hewan untuk diserahkan kepada jin-jin. Terkadang misalnya harus membunuh putrinya sendiri, terkadang harus berzina dengan siapa, ya, terkadang harus macam-macam melakukan dosa-dosa, terkadang harus menginjak Al-Qur'an, terkadang harus mengencingi Al-Qur'an, terkadang Al-Qur'an dijadikan sebagai alas kaki, terkadang dia solat dalam kondisi junub, banyak, ya. Terkadang berwudu dengan air kencingnya, ya. Ini semua persyaratan dari syaitan agar dia bisa menjadi penyihir, ya. Ya, maka tidak mungkin seorang berhasil menjadi penyihir kecuali dia memang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya belajar ilmu sihir hukumnya apa tadi? Kafir. Apakah belajar lewat buku-buku atau langsung talaki kepada gurunya? Dua-duanya apa namanya? Mulazamah. Mulazamah kepada penyihir. Dua-duanya adalah kekufuran, ya. Maka hati-hati kalau ada di rumah ada buku-buku ngajarin sihir maka harus dibuang, ya. Ngajarin buku-buku yang ngajarin sihir maka harus dibuang karena itu membuat orang menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara ayat yang menunjukkan para penyihir kafir setelah itu ayat 103, ya. Al-Baqarah ayat 102 lanjutannya, ya, atau kata Allah walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, ya, sungguh mereka tahu bahwasanya, ya, orang-orang yang melakukan sihir tersebut mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat, ya, dan ini menunjukkan mereka kafir. Kemudian ayat selanjutnya ayat 103 walau annahum amanu wattaqu, ya, lamathubatun min indillahi khair, ya. Kalau mereka beriman bertakwa, maka mereka akan mendapatkan bagian di akhirat, menunjukkan penyihir tidak beriman dan tidak bertakwa. Kemudian kata Az-Zahabi rahimahullah taala, "Fatara khalqan katsiran min adh-dhullal yadkhuluna fi as-sihr wa yadhunnunahu haraman faqat." Banyak kau dapati orang-orang yang tersesat, mereka masuk dalam ilmu sihir, mereka menyangka sihir itu hanya sekedar haram saja. Wa ma yash'uruna annahu al-kufur, mereka tidak sadar bahwasanya sihir itu bukan cuma haram tetapi apa? Kufur. Fa yadkhuluna fi ta'allumi simiyya wa 'amaliha wa hiya mahdhu sihr, akhirnya mereka belajar ilmu simia. Simia itu ilmu terdahulu, ya, ilmu yang digunakan untuk menyihir, ya, intinya untuk praktek-praktek sulap tetapi dengan menggunakan sihir, atau seperti berjalan di atas bara api, tidak merasa dibakar kemudian tidak terbakar. Ilmu-ilmu ini kan menyenangkan masyarakat, tetapi ilmu dabus dan yang lainnya, ya, ini ilmu-ilmu tersebut, ya, menunjukkan kehebatan seorang tapi tidak mungkin dia bisa melakukannya kecuali dengan apa? Sihir, ya. Seperti saya pernah di Arab Saudi, saya pernah menghadiri sidang penyihir di sidang. Karena di Arab Saudi kalau ada penyihir ditangkepin, ya, dan siap dipenggal kalau terbukti mereka melakukan praktek sihir. Kebetulan waktu itu saya hadir di sidang tersebut. Penyihir ini, ya, dia bisa masukkan besi dari sini tembus di sebelah sini. Kita bilang itu kalau Indonesia banyak. Tidak mengherankan kalau cuma orang sana, wah, luar biasa masuk besi. Kalau kita biasa itu, ya, jagoan banyak kita, ya. Jagoan, ya, jago sakti ini, sakti sana, saat bisa terbang, bisa ini, tapi dijajah Belanda 350 tahun masalah. Taib. Ini, ya, apa namanya, ilmu-ilmu seperti ini mereka menyangka itu sekedar haram, padahal bukan haram tapi apa? Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi aqdil mar'i an zaujatihi wa huwa sihrun. Demikian juga seorang suami tertahan tidak bisa menggauli istrinya, ya. Dia ingin mengganggu orang maka dia bikin ramuan-ramuan atau mantra-mantra, akhirnya suami tidak bisa menggauli istrinya, apa namanya, seorang laki tidak bisa menggauli istrinya,
maka ini juga merupakan sihir dan ini bukan sekedar haram tapi apa? Kufur. Wa fi mahabbati zauj limra'atihi wa fi bughdhiha wa bughdhihi. Demikian juga tiwalah adalah sihir, seorang melakukan mantra-mantra sehingga akhirnya istrinya jadi sayang banget sama suaminya, ya. Dia lapor ke dukun, "Pak dukun, ini istri saya benci sekali sama saya, tidak mau sama saya." Akhirnya dibacain mantra-mantra atau ilmu tertentu dia pelajari, membuat istrinya sangat cinta kepada dia, ternyata itu apa? Sihir, ya. Dan itu kekufuran. Atau sebaliknya, sang wanita jadi benci sama suaminya, atau suaminya jadi benci kepada istrinya. Wa asbah dzalik, dan yang semisalnya. Bi kalimatin majhulatin, dengan mantra-mantra kata-kata yang tidak dipahami. Aktsaruha syirkun wa dhalalun, kebanyakannya adalah syirik dan kesesatan. Kemudian kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, wa haddus sahir al-qatlu li'annahu kafara billah au dhara al-kufra. Orang yang melakukan sihir hukumannya adalah dibunuh, ya, hukumannya adalah dibunuh. Yang benar tidak diterima tobatnya. Ketahuan dia melakukan praktek sihir, bertobat enggak mau bertobat, hukumnya dibunuh. Bertobat antara dengan Allah. Bertobat mudah-mudahan Allah terima. Kalau dia bertobat Allah terima tobatnya, ya. Tetapi hukum Islam tetap dibunuh. Karena kalau kita buka pintu ini, setiap ada penyihir ketangkap, saya bertobat. Setiap ada penyihir ketangkap apa? Saya bertobat. Apalagi sihirnya ternyata membuat gelisah orang, membuat sengsara orang, membuat perceraian misalnya, membuat pertikaian antara keluarga, ya, kemudian membuat orang sakit, membuat orang mati, ya, ngeri. Ya, ngeri, ya. Dan subhanallah, terkadang sihir itu terjadi di antara kerabat, Intinya penyihir memang pantas untuk dibunuh karena dia kufur kepada Allah, maka kita tahu hukum murtad adalah apa? Kafir. Hukum murtad adalah kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang merubah agamanya maka bunuhlah. Dan penyihir telah murtad dengan praktek sihirnya tersebut. Au dhara al-kufur, atau dia menyerupai kekufuran, ya, menyerupai kekufuran. Taib. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Fa dzakara minha as-sihr. Maka Nabi menyebutkan di antara 7 perkara tersebut adalah sihir. Falyattaqil abdu rabbahu, maka seorang hamba hendaknya takut kepada Rabbnya. Wala yadkhulu fima yakhsaru bihi dunya wal akhirah. Jangan sampai dia masuk dalam ilmu sihir yang buat dia rugi dunia dan akhirat. Wa yurwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Haddus sahir darbatun bisayf." Penyihir hukumnya dipenggal. Wa sahih annahu min qauli Jundub. Yang benar ini bukan sabda Nabi tapi dia hadis mauquf. Mauquf dari Jundub. Mauquf itu apa? Maksudnya hadisnya bukan marfu. Kalau marfu sampai kepada Nabi, kalau mauquf itu adalah perkataan apa? Sahabat. Jadi Jundub bin Abdullah pernah berkata, "Haddus sahir darbatun bisayf." Penyihir hukumannya dibunuh. Maka saya katakan tadi waktu saya mengatakan penyihir hukumnya dibunuh, saya bilang ini bukan hadis Nabi tapi fatwa para sahabat. Fatwanya Jundub, fatwanya Umar, fatwanya Ibnu Umar, fatwanya Hafsah radhiyallahu taala anha, fatwanya Jundub bin Abdullah. Ada beberapa sahabat, 6 atau beberapa sahabat yang berfatwa bahwasanya para penyihir harus dibunuh. Adapun kisah Jundub bin Abdullah ini datang dalam beberapa riwayat. Jadi ada seorang amir di Irak, dari amir di Kufah yang namanya adalah Al-Walid bin Uqbah. Dia adalah amir gubernur di Irak. Kemudian dia manggil seorang penyihir untuk bermain-main di hadapan dia, ya. Dan penyihir tersebut jago, ya. Dia mukul kepala orang, putus, potong kepala orang, terputus, dia sambung lagi. Kemudian dia pukul lagi kepala yang lain, kemudian tersambung lagi. Hal ini dikabarkan, sampailah kabar ini kepada Jundub bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia mendengar ada penyihir diundang oleh gubernur untuk bikin hiburan, ya. Potong kepala sambung, potong kepala sambung. Akhirnya dia datang Jundub bin Abdullah bawa pedang. Itu penyihir lagi praktek sihir, dia penggal kepala tukang sihir. Cret. Sambung kepalamu sendiri kalau bisa.
Akhirnya dia ditangkap oleh gubernur. Tangkap, dipenjarakan, ya. Yang memenjarakan dia apa kalau kepala penjara sipir ya? Iya, sipirnya orang baik ya. Orang baik ya. Maka dia pun penjara, kemudian dia berkata kepada Jundub, "Atastati an tahrub, kau bisa kabur?" Kata dia bisa. Yalah, silakan kabur. Akhirnya kabur dari penjara. Padahal penjara sahabat di penjara. Ya, intinya sampailah kabar ini kepada Salman Al-Farisi. Masalah Salman Al-Farisi menyalahkan keduanya. Bi sama sana'a. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dua-duanya buruk perlakuan mereka berdua. Gubernur salah mengundang tukang sihir, Jundub pun penggal tanpa minta izin penguasa juga salah ya. Tapi ini yang terjadi. Intinya tukang sihir tersebut tidak bisa lagi menyambung kepala. Demikian juga ya, diriwayatkan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Qala Bajalah bin Abdah, atana kitab Umar, kata Bajalah, datang kepada kami kitab Umar, yaitu di masa pemerintahan Umar datang perintah. Mereka akan tinggal jauh-jauh dari kota Madinah, tahu datang perintah dari Umar, dari khalifah tatkala itu. Qabla mautihi bisana, setahun sebelum beliau meninggal dunia. Umar menuliskan perintah disebarkan kepada seluruh anak buahnya, pegawai-pegawainya, aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Bunuhlah seluruh tukang sihir laki-laki maupun tukang sihir perempuan. Jadi tukang sihir itu ada dua, ada kakek sihir, ada nenek sihir ya. Jadi tetapi dalam Al-Qur'an disebut wanita karena kata sebagian ulama sihirnya perempuan lebih sadis daripada sihirnya laki-laki. Seperti dalam surat Al-Alaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan wanita-wanita yang meniup di buhul-buhul. Ini apa, tukang sihir? Dan ini juga dalil bahwasanya sihir itu ada hakikatnya. Kalau sihir tidak ada hakikatnya, ngapain kita berlindung dari tiupan-tiupan tersebut? Berarti tiup-tiup di sini pengaruh di orangnya. Ya, sama seperti kalau mungkin dia menggunakan dia korek-korek di sini sana terpengaruh, sakit bisa terjadi. Makanya buhul-buhul di tangan penyihir, dia tiup-tiup orang yang di sana kesakitan. Makanya kita disuruh berlindung daripada tiupan-tiupan tersebut. Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min syarri naffatsati fil 'uqad." Naffatsat itu adalah para peniup-peniup wanita. Ya. Jadi Allah sebutkan khusus minta berlindung kepada nenek sihir, bukan berarti kakek sihir enggak ada, kakek sihir ada. Cuma nenek sihir itu pengaruhnya lebih kuat. Kenapa? Karena perempuan itu hatinya benar-benar kalau sudah jengkel itu sadis. Ya, benar-benar. Iya, jadi benar-benar setan tuh bisa menghayati, dia bisa menghayati setan itu luar biasa ya. Laki-laki mungkin masih banyak pikiran, perempuan kalau sudah jengkel sadis luar biasa, sehingga pengaruh sihirnya lebih kuat. Pengaruh sihirnya lebih kuat. Jadi semua dibunuh, penyihir laki-laki maupun penyihir perempuan ya. Dan subhanallah para tukang sihir itu ya, wajah mereka mengerikan rata-rata ya. Ya. Kadang rambut panjang, kemudian cincin semua, ada 5 di sini, 5 di sini, kemudian kalung tulang-tulang, ya, kemudian masya Allah mengerikan ya. Dukun-dukun kan gitu penampilannya, dukun-dukun. Tidak tahu kalau dukun-dukun Barat, kalau dukun Indonesia kayak begitu ya. Maksudnya nanti dia buka iklan kalau mau istri cantik begini-begini, padahal istrinya jelek. Tapi orang percaya, orang mau kaya begini-begini, padahal dia juga miskin, makanya dia buka praktek perdukunan. Taib. Wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu, dari Abu Musa radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Salasatun la yadkhuluna jannah, mudminu khamrin." 3 perkara yang tidak 3 orang yang tidak masuk surga. Siapa 3 orang tersebut? Perhatikan, mudminu khamr, orang yang terus menerus minum khamr, kecanduan.
terus minum khamr, tidak bisa hidup tanpa minum khamr. Yang kedua, qati'ur rahim, pemutus silaturahmi, ribut dengan orang tuanya, ribut dengan adiknya, ribut dengan kakaknya, ribut dengan tantenya, ribut dengan omnya, ribut dengan kerabatnya, ini pemutus silaturahmi. Dia yang bikin masalah, maka tidak masuk surga, ya. Yang ketiga, wa musaddiqun bisihri, dan yang membenarkan sihir. Ya, artinya dia pergi kepada tukang sihir, kemudian dia minta disihirkan dan yang lainnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang penyihir kafir, demikian juga yang datang kepada tukang sihir juga apa? Kafir. Ya. Maka mereka tidak akan masuk surga, ya. Jangankan penyihir, yang datang kepada penyihir saja kafir, apalagi penyihirnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan, ya, au arrafan, fa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun, ya, atau kepada paranormal, maka kemudian membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an. Taib. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun." Mantra-mantra atau jampi-jampi, tamaim, jimat-jimat, dan tiwalah tadi untuk membuat suami cinta kepada istri, istri cinta kepada suami, apa namanya, perekat atau pelengket, ya. Ini syirik. Ini adalah syirik. Karena ruqa, mantra-mantra ini salah satu bentuk praktek sihir. Kemudian tiwalah, dia adalah bentuk sihir, membuat kemudian seorang laki cinta kepada istrinya atau istri cinta kepada suaminya, ya. Subhanallah, para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, ya. Di zaman modern seperti ini, yang di mana teknologi sudah begitu canggih, ya, orang-orang sudah belajar sampai ilmu yang luar biasa. Pesawat sudah sampai ke bulan, sampai ke Mars, ya. Orang sudah bikin robot, ya, dan macam-macamnya. Tapi kita dapati ternyata tukang sihir masih laris. Ya, tukang sihir masih laris. Para dukun masih laris. Kenapa bisa? Karena di alam semesta ini masih ada orang-orang bahlul, ya. Selama orang-orang bahlul itu masih ada, maka tukang sihir masih laris. Dan banyak di antara tukang-tukang sihir tersebut hanya tukang sihir gadungan. Ya. Banyak di antara mereka tukang sihir apa? Gadungan. Tukang sihir yang asli benar-benar temannya setan memang ada. Tapi kebanyakan dari mereka hanya apa? Gadungan, hanya menipu masyarakat. Ya. Dan sudah terbukti, beberapa kita dapati di televisi ketahuan. Ini tukang sihir, ini nipu ini nipu anu, ya. Kemudian berzina dengan wanita, ya. Ada kasus di mana itu kemarin baru-baru? Ya. Perempuannya ditiduri dulu baru kemudian apa? Katanya mau diobati tapi ditiduri. Dan kadang-kadang mereka hanya nurut aja sama dukunnya, ya. Sampai disebutkan di antara mereka yang memang apa, dukun cabul, ya, tukang sihir cabul, ya. Disebutkan oleh sebagian ulama seperti disebut oleh Qasimi rahimahullah taala, disebutkan sebagian tukang sihir dia bilang kalau ingin sembuh maka harus ditulis tulisan di bagian tubuh sang wanita, ya. Tapi tulisnya di bagian perut. Nah, ini sudah, perempuannya buka perutnya ditulis-tulis. Kalau salah dibersihkannya dengan lidahnya. Ya sudah, dia memang mau zina. Sebagian mereka mengatakan kalau mau sembuh harus ditulis dengan percampuran antara air mani laki-laki dan air mani perempuan, sehingga akhirnya wanita tersebut terjebak, akhirnya di zina. Ini banyak seperti ini, ya. Mereka nurut-nurut saja, ya. Kalau kau mau suamimu kembali, begini caranya. Kalau kau ingin si fulan mati, begini caranya. Ya, dia ada keperluan, ingin balas dendam atau ingin apa, akhirnya otaknya tertutup dan melakukan apa yang disuruh oleh sang dukun tersebut, ya. Betapa banyak kejadian zina dan yang lain dilakukan oleh para dukun-dukun cabul, tukang-tukang sihir cabul tersebut. Taib, kita lanjutkan, ya. Kata
Al-Imam Az-Zahabi, at-tiwalatu naw'un min as-sihr. Tiwala adalah satu jenis daripada sihir. Wa huwa tahbibul mar'ati ila zauj, yaitu bagaimana wanita bisa lebih sayang kepada suaminya pakai ilmu sihir, ilmu pelet ya. Di Indonesia banyak pelet, susu ya. Supaya orang kalau lihat dia merasa karismatik, dipasang apa? Dipasang susuk ya. Saya pernah diceritain oleh salah seorang dokter ya, bahwasanya ada salah seorang tokoh ya, tokoh jamaah sesat ya. Saya tidak mau ingin sebutkan, tapi tokoh jamaah sesat ya. Dia benar-benar dihormati jamaah dari apa, kelompok Islam, firqah sesat. Maka dia benar-benar dihormati oleh anak buahnya. Kalau lihat dia pada semuanya hormat dan yang lainnya. Suatu saat ini tokoh ini, imamnya ini sakit. Kemudian diperiksa, di ronsen, kok ada besi, ada logam di mana? Di badannya, di bagian wajahnya atau di mana? Pakai susuk rupanya. Pakai apa? Susuk ya. Ya macam-macam susuk supaya kelihatan cantik, supaya karismatik ya. Ini ilmu sihir seluruhnya. Dan ini ada terjadi, maksudnya kenyataan. Bagaimana seorang wanita lebih sayang kepada suaminya dan suami lebih sayang kepada istrinya. Saya punya kawan juga di satu kota ya. Suaminya itu sering muji-muji istrinya. Oh, istri saya tuh, oh cantiknya seperti artis ini, seperti artis ini. Kalau kita lihat jauh dari kenyataan. Ya maksudnya parah gitu lah. Cuma dia selalu muji istri saya cantiknya kayak begini, subhanallah. Tetapi ternyata wanita ini ya, kalau dia main ke rumah seseorang, dia selalu nyari beras dan dia nyuri beras dan dia makan. Dikunyah ya. Syarat ya. Syaratnya harus nyolong ya. Ya. Meskipun hanya satu butir beras, yang penting nyolong ya. Ya agar kecantikannya terjaga. Ya. Dan itu cuma menyihir suaminya, wong kita tidak tersihir. Kita lihat, oh ini parah, gimana kayak artis itu, artis sumo kali. Ini kenyataan ya. Maksudnya saya heran juga ini bagaimana ceritanya, tapi ya kita mau bilang kamu tersihir nggak enak kan? Bagian sihir itu luar biasa, bisa membuat mata orang terpedaya sehingga melihat sangat cantik jelita, padahal sangat biasa-biasa saja, sehingga lelaki lebih sayang kepada istrinya, istri lebih sayang kepada suaminya. Kemudian beliau Az-Zahabi berkata, wa'lam anna katsiran min hadhil kaba'ir bal 'ammatuha illa al-aqal yajhalu khalqun katsirun min al-ummah tahrimahu. Ketahuilah, banyak orang-orang ya, atau banyak dosa-dosa besar ya, bahkan kebanyakannya atau hanya sebagian kecil ya, kecuali sebagian kecil, kebanyakan dosa-dosa besar tersebut tidak diketahui hukumnya oleh banyak orang. Banyak orang tidak tahu ini hukumnya haram. Ya, bahkan banyak orang tidak tahu misalnya sihir itu haram. Banyak orang tidak tahu jimat itu haram. Banyak orang tidak tahu pelet itu haram ya. Wa ma balagha zajr fihi walal wa'id. Ya, wa ma balagha zajru fihi walal wa'id. Tidak sampai kepada dia ilmu tentang pengharaman tersebut dan peringatan tersebut. Maka orang yang seperti begini perlu diperinci. Fayambaghi lil alim ala yasta'jil alal jahil. Maka seorang yang alim jangan terburu-buru memberi vonis hukum kepada orang yang jahil. Bal yarfuqu bihi, hendaknya dia lemah lembut kepada orang yang seperti ini. Itulah banyak misalnya pembantu-pembantu orang kampung, dia enggak ngerti ya. Dia kerja di rumah majikannya supaya majikannya tidak marah-marah sama dia, maka terkadang dia kasih sesuatu di makanannya. Dia enggak tahu itu sihir misalnya. Atau dia mengambil darah haid majikan perempuannya, kemudian dia mantra-mantra ini disimpan di bawah kasur misalnya, sehingga tadinya majikannya suka marah-marah, sekarang lembut-lembut ya. Kenapa? Karena sudah disihir. Dia tidak tahu ini hukumnya apa? Haram. Mungkin di kampung disuruh kamu begini supaya kamu nanti majikanmu baik. Ya dikasih, tidak ngerti. Banyak. Oleh karenanya orang yang mengetahui mereka melakukan demikian hendaknya berlemah lembut kepada orang yang jahil dan ajarkan kepada dia apa yang Allah ajarkan. Terlebih lagi jika ternyata
orang tersebut yang belajar sihir itu ya baru saja masuk Islam. Baru saja masuk Islam. Qad nasha'a fi biladil kufr al-ba'idah, dan dia ternyata telah tumbuh berkembang di negeri-negeri kafir yang jauh. Wa usira wa juliba ila ardil Islam, atau kemudian terjadi perperangan sehingga kemudian dia ditawan dan dibawa ke negeri Islam. Ini Imam Zahabi berbicara tentang masa dia di abad ke-8 ya. Yang mungkin terjadi peperangan antara kaum muslimin kaum musyrikin. Wa huwa Turki kafir, bisa jadi dia seorang Turki yang kafir ya. Yang kemudian dia belajar ilmu sihir. Au Kurji ya. Satu kota Kurji Azerbaijan ya. Musyrik, dia orang musyrik, la ya'rifu bil Arabi, tidak ngerti bahasa Arab. Kemudian dibeli oleh seorang penguasa ya. Yang dia tidak mengerti tentang bahasa Arab, tidak punya ilmu ya. Kemudian susah baginya untuk mengucapkan syahadatain ya. Artinya dia ingin menyampaikan Az-Zahabi bahwasanya ada orang melakukan sihir karena tidak apa? Tidak ngerti. Bagi kita menghadapi orang seperti ini, maka hendaknya kita bersikap lemah lembut ya. Dia tidak mengerti. Jangan ada yang berkata, "Masa dia tidak ngerti? Kenapa dia tidak bertanya?" Bagaimana dia bertanya sementara tidak terbetik dalam benaknya ini haram? Dia tidak tahu. Baru masuk Islam misalnya. Ya, dia tidak ngerti. Maka tidak serta-merta kita memvonis orang-orang seperti ini ya. Karena Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Maka kami tidak akan mengazab sampai kami utus rasul kepada mereka. Ini intinya. Imam Zahabi berpendapat ada namanya udzur bil jahal. Udzur bil jahal. Seorang dapat udzur karena kejahilan. Bahkan orang yang melakukan sihir bisa jadi dia tidak ngerti hukumnya sama sekali. Tidak ngerti itu haram apalagi syirik. Bagaimana bisa terjadi? Mungkin dia dahulunya tinggal di negara kafir dan dulu dia sudah main sihir. Kemudian dia masuk Islam. Sudah masuk Islam dia masih praktek sihir, dia enggak ngerti kalau itu hukumnya haram. Ya. Mau bertanya haram atau tidak terbetik dalam benaknya haram atau tidak, sehingga dia tidak mungkin untuk bertanya. Atau dia pergi ke negara Islam, dia tidak tahu bahasa Arab, bagaimana mau ngobrol sama orang Islam yang pakai bahasa Arab, sehingga dia kemudian melakukan praktek sihir tersebut meskipun dia sudah masuk Islam. Maka orang seperti begini, kata Imam Zahabi rahimahullah taala, maka kita kasih uzur ya. Dan demikian juga di tanah air kita terkadang orang-orang saudara-saudara kita terjerumus dalam kesyirikan. Mereka tidak tahu. Sejak kecil sudah dicekoki kalau kamu dapat masalah minta ke kuburan. Minta ke kuburan. Ya, minta mbah. Ini dia enggak tahu kalau ternyata apa? Syirik. Dia enggak ngerti ya. Sudah dicekoki sejak kecil kalau kamu ada masalah, serulah ya Abdul Qadir Jailani. Dia enggak ngerti kalau itu apa? Syirik. Kenapa enggak tanya? Bagaimana dia mau tanya? Seakan-akan suatu perkara yang jelas-jelas boleh, tidak terbetik dalam benaknya itu adalah haram, sama sekali enggak terbetik. Maka orang seperti ini tidak bisa kita kafirkan. Tidak bisa kita kafirkan karena dia ngerti. Oleh karena Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala mengatakan, saya tidak mengkafirkan orang yang meminta kepada kuburan Ahmad Al-Badawi. Kenapa? Tidak ada orang yang mengingatkan kepadanya bahwasanya itu hukumnya syirik. Dan ini menunjukkan hukum yang jelas bahwasanya tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran menjadi kafir, tidak semua orang terjerumus dalam kesyirikan menjadi apa? Musyrik. Bisa jadi mereka tidak mengerti sama sekali akan hukumnya. Tapi tugas kita sebagai para dai yang menyuruh kepada tauhid harus menjelaskan hukumnya ini syirik, hukumnya apa? Kufur. Adapun orangnya divonis musyrik atau kafir urusan kedua. Yang penting kita memvonis hukum perbuatan tersebut itu harus agar cahaya nubuwah ya ajaran Rasulullah SAW tersebar di seluruh penjuru dunia. Maka harus disampaikan. Tidak boleh kita diamin aja. Gara-gara pekewuh, gara-gara enggak enak, ya nanti ribut. Sampaikan aja ya. Sampaikan dengan cara kelembutan tanpa harus memvonis para pelakunya. Para pelakunya itu urusan belakangan. Divonis atau tidak, dilihat kemaslahatan. Ya, apakah sudah memenuhi persyaratan untuk divonis atau tidak, itu masalah kedua.